Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Langsung saja berdirinya saya di sini hari ini hendak menyampaikan sebuah hadis yang dimana hadis ini bisa saja berhubungan dengan Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Hadis ini berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahu Bukhari dan Muslim. Di mana artinya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan 3 perkara yang wajib kita lakukan sebagai muslimin. Yang pertama adalah berkata baik atau diam. Yang dimana dalam hadis ini adalah Allah memerintahkan kita untuk berkata baik kepada sesama manusia ataupun diam. Allah tidak menyuruh kita untuk berkata baik setiap saat dan memaksa kita untuk terus-menerus berkata baik. Tapi di sini dihimbau untuk berkata baik atau diam bila tidak mampu berkata baik. Daripada kita berkata kasar kepada sesama manusia dan menyakiti hati mereka, mending kita berkata baik atau diam. Di mana di sini menunjukkan bahwa sifat manusia itu penting untuk dihargai dan juga tidak ada paksaan dalam agama Islam. Maka dari itu ada sebuah pepatah yang berbunyi, mulutmu adalah harimau, yang menunjukkan bahwa betapa bahayanya kata-kata, bahkan lebih bahaya dari senjata manapun yang ada di muka bumi ini. Lanjut ke perkara yang kedua, yakni memuliakan tetangga. Perlu diketahui hadirin sekalian bahwa Islam itu mengatur segala aspek kehidupan, sains, teknologi, pendidikan, sebuah negara, hingga sosial. Dari himbauan yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa dalam Islam pun diatur dari segi kemasyarakatannya, di mana kita harus menghargai tetangga kita, orang yang tinggal di samping kita, kanan kiri kita, depan belakang kita. Yang dimana mereka juga manusia yang mungkin punya salah dan dosa, tapi kewajiban kita adalah untuk memuliakan mereka terlepas dari apapun kesalahan mereka. Niscaya jikalau mereka berbohong atau mengatakan kita yang buruk-buruk dari belakang, maka itu adalah urusan mereka, bukan urusan kita. Kewajiban kita di sini adalah menghargai mereka terlepas dari apapun sifat mereka di balik sana. Maka dari itu, sebagai manusia dan kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua untuk menghargai sesama manusia, terlebih lagi tetangga kita. Dan perkara yang terakhir, yang ketiga adalah memuliakan tamu. Hadirin sekalian, pernahkah Anda mendengar soal tamu adalah raja? Benar, siapa yang tidak tahu bahwa tamu itu sangat mulia di mata semua orang yang ada di muka bumi ini. Istilah tamu adalah raja itu mengendakkan kita untuk bisa dihargai oleh berbagai macam orang, bagai tuan rumah sendiri. Nah, tapi raja selalu punya birokrasi, raja selalu punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menghargai tuan rumah sekalipun kita datang ke sana. Karena tuan rumah sudah menjamu kita, rela melakukan apapun yang terbaik untuk memuliakan kita jikalau kita sebagai tamu. Namun begitu pun sebaliknya, kita sebagai tuan rumah juga harus menjamu dan mengeluarkan apapun yang terbaik sebagai tuan rumah kepada tamu kita, karena mereka rela-rela
mereka jauh-jauh dari rumah mereka, dari tempat mereka tinggal, datang ke tempat kita hanya untuk memberi kabar baik, menjenguk kita yang sakit, atau bersilaturahmi. Jadi, maka dari itu kita harus tetap menghargai tamu sebagaimana kita menghargai saudara kita sesama muslim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap hadis yang bisa saya sampaikan kali ini dapat diterapkan oleh kita sehari-hari dan terutama dalam bulan Ramadan ini. Karena ini adalah bulan yang suci di mana kita dituntut untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.